Halo, selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan di video kali ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang sangat penting dalam trading, yaitu tentang money management dan risk management dalam trading kita. Nah, sekaligus video ini menjawab pertanyaan dari dua teman kita di komen YouTube. Yang pertama dari Mas Fernanda Eka Saputra, ya pertanyaannya adalah, "Bang, coba kupas tuntas tentang risk management dan money management." Dan pertanyaan kedua dari Kang Cilog 8632, ya Cilog pakai G ya. Sebagai orang Banyumas saya harus latihan ngomong G ya, ngomong segandog gitu ya. Pertanyaannya adalah, "Bang, kapan bahas cara order yang fix risk?" Nah, teman-teman, langsung aja kita mulai ke pembahasan kita. Jadi gini, dalam trading, goals kita semua adalah pengen profit konsisten. Nah, kalau kita pengen dapetin hasil yang konsisten, maka satu-satunya cara adalah action kita harus konsisten. Kita tidak akan bisa dapetin hasil konsisten kalau actionnya random, kalau cara tradingnya berubah-ubah, kalau terlalu banyak variabel dalam trading kita. Nah, supaya actionnya konsisten, salah satu caranya adalah yang pertama, rule tradingnya perlu mechanical. Cara entry-nya perlu menggunakan cara yang sama terus-menerus. Aturan tradingnya harus hitam atau putih. Dan yang kedua, sebisa mungkin variabel dalam trading kita bikin sesedikit mungkin. Dan salah satu variabel dalam trading adalah risk per transaksi. Nah, kita pengen teman-teman dalam trading kita kalau pengen dapetin hasil konsisten, maka idealnya risk per transaksi yang kita gunakan cenderung sama di setiap transaksi. Nah, kalau teman-teman ngikutin YouTube saya cukup lama, teman-teman akan notice kalau saya tidak pakai ketahanan pips atau lot untuk mengatur risk management saya atau mengatur risk entry saya. Di luar sana praktek yang umum yang sering dipakai adalah misalnya gini. Oke, kita akan pakai ketahanan 2000 pips misalnya. 2000 pips itu artinya apa, Mas? Misalnya gini, kalau saya punya balance $2000, artinya saya akan entry dengan lot 0,1 sehingga ketahanannya 2000 pips gitu. Atau ada yang saya lebih agresif, Mas. Saya pakai ketahanan 1000 pips gitu ya. Jadi balance-nya 2000, kasusnya sama, entry-nya itu 0,2 lot gitu ya. Jadi ketahanan 1000 pips. Nah, ada juga saya tipenya lebih slow lagi, Mas, lebih konservatif lagi. Saya pakai ketahanan 5000 pips. Ketahanan 5000 pips itu gimana? Artinya kalau balance-nya 1000, lot-nya 0,02. Jadi setiap kali entry lotnya selalu sama, 0,02 terus atau 0,1 terus atau 0,05 terus tergantung dari balance-nya. Jadi berapa balance-nya dibagi berapa pips ketahanan yang diinginkan. Itu pendekatan pertama. Which is ini sah-sah aja teman-teman, saya nggak bilang ini salah gitu ya. Tetapi ini bukan yang saya prefer ya, saya lebih suka dalam trading saya merisikokan risk yang sama di setiap transaksi gitu ya. Jadi bukan berdasarkan lot atau pips ketahanan, tetapi berdasarkan lebar areanya berapa, saya mau risk berapa di transaksi ini, idealnya angka ini sama terus dan baru dari situ angka lotnya akan dihitung. Jadi yang fix adalah dollar risknya. Jadi misalnya gini, kasus yang sama, balance saya $2000. Oke, dari $2000 saya setiap kali entry saya kalau loss pengen loss berapa. Nah, misalnya saya bikin $20, maka yang fix adalah $20-nya, bukan lotnya. Kenapa? Karena jarak dari entry ke stop loss kan berubah-ubah teman-teman. Ada hari di mana areanya lebar, ada hari di mana areanya sempit. Kalau saya risknya menggunakan lot dan lotnya selalu sama, berapapun lebar areanya, misalnya dengan balance 2000 saya selalu entry dengan 0,1. Kalau hari ini lebar areanya 50 pips, 0,1-nya $50. Kalau lebar areanya 30 pips, 0,1 itu $30. Nah, yang repot kalau pas areanya sempit kita entry profit, pas areanya lebar kita loss. Jadi loss dan profitnya jadi nggak seimbang, terlalu banyak variabel berubah-ubah sehingga akan lebih susah untuk mendapatkan konsistensi. Nah, yang saya lakukan adalah balance saya 2000. Oke, risk saya berapa? Saya maunya $20 per transaksi. Maka saya pengen berapapun lebar areanya, mau $50 kek, mau $20 kek, mau $30 kek, setiap kali kena SL saya pengen lossnya $20. Jadi lotnya akan cenderung berubah-ubah tergantung dari lebar areanya. Oke? Nah, sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, kita akan define dulu risk itu apa, Mas, gitu ya. Nah, di luar sana ada banyak teman-teman yang mendefine sebagai risk adalah angka yang kita siap kehilangan di setiap transaksi, gitu ya.
Nah, saya tidak begitu suka dengan definisi ini, teman-teman. Kenapa angka yang siap kehilangan? Karena kesannya agak negatif gitu ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan berarti benar atau salah ya. Dalam trading tidak ada benar atau salah. Teman-teman boleh pakai pendekatan yang mana yang teman-teman paling cocok. Tetapi menurut saya mendefine risk sebagai berapa angka yang kita siap bayar untuk melihat apakah setup ini, apakah transaksi ini nantinya hit SL atau TP. Oke? Atau dengan kata lain, risk adalah berapa harga tiket nonton yang teman-teman siap bayar untuk tahu apakah film ini setup kita, ini nantinya film yang bagus atau film yang jelek gitu ya. Karena kita tidak pernah tahu. Jadi saya nggak bilang ini angka yang siap kehilangan. No. Karena setup itu belum tentu pasti loss. Ada hari di mana dia SL, ada hari di mana dia profit. Dan loss itu juga bukan sesuatu yang buruk ya. Saya nggak bilang kehilangan karena proper loss is a part of winning strategy. Jadi loss yang proper, loss yang terukur, loss yang benar adalah bagian dari sebuah strategi yang menguntungkan. Ya, ingat proper loss is a part of winning strategy. Jadi ketika saya kena SL ataupun saya kena TP, itu juga bagian dari sebuah winning strategi. Jadi saya nggak ngasih, oke, hari ini loss, hari ini profit, wah ini kehilangan, ini dapat gitu. No, saya nggak menganggap seperti itu ya. Jadi nggak ngasih emosi yang cukup banyak antara loss dan profit di setiap transaksinya. Jadi saya nggak terlalu merhatiin per transaksinya. Tapi buat saya, berapa angka yang saya siap bayar untuk melihat apakah setup ini nantinya hit SL atau hit TP. Tentu aja setup tadi sebelum kita deposit pakai uang beneran, kita perlu tahu apakah rule trading yang kita gunakan, cara trading yang kita gunakan itu terbukti bisa profit konsisten. Oh ya, by the way, kalau teman-teman pengen belajar bagaimana step by step saya membangun sebuah sistem trading dari nol gitu ya, bagaimana teman-teman bisa mengcopy sebuah sistem trading yang terbukti profit secara konsisten di forex market, teman-teman bisa ikut seminar gitu ya. Kita punya full day seminar tanggal 1 Juli ya. Nanti link dan cara pendaftarannya silahkan cek deskripsi di bawah video ini. Oke? Kembali ke risk tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah tahu definisi risk, berapa angkanya, Mas? Nah, angkanya buat orang beda-beda. Ada orang yang cukup konservatif, oh saya cuma mau risking 0,5% dari balance, Mas. Artinya saya hanya mau bayar tiket nonton itu 0,5% dari balance. Ada orang yang, Mas saya oke kok 1%. Ada yang bilang, Mas saya cukup agresif, saya udah tahu nih angka saya udah tahu setup saya selama 1 tahun bisa berapa entry, berapa kali SL, berapa kali TP, saya tahu persis angkanya dan saya cukup pede dengan angka saya dan saya willing untuk bayar 2%. Jadi ini ada setup baru, oke tiket nontonnya 2%. Nanti bisa SL, bisa TP gitu ya. Nah, tetapi secara umum teman-teman, aturan tidak tertulisnya adalah idealnya risk per transaksi itu tidak lebih dari 2% dari balance teman-teman semua. Kenapa? Kalau risk per trade-nya lebih dari 2%, biasanya ketika terjadi SL beruntun psikologinya akan terganggu gitu ya. Nah, anggaplah sekarang kita pengen risk per transaksi kita let's say sama dengan 2% dari balance gitu ya. Kita ambil yang gede aja. Nah, misalnya balance kita sama dengan 2000 USD. Artinya, teman-teman, kita pengen setiap entry sebisa mungkin risk kita itu plus minus sekitar 40 USD ya. Tentu aja nggak akan fix selalu $40, tapi kita berusaha aiming setiap kali kita entry kita risking $40 di setiap transaksi. Nah, gimana caranya, Mas? Nanti kita akan bahas gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, kenapa kok kita pakai risk per trade, Mas? Kenapa kok saya nggak pakai ketahanan pip saja seperti pada umumnya gitu ya? Balance 2000 ya udahlah kita pakai ketahanan 2000 pips, berarti setiap kali ada posisi entry-nya 0,1 misalnya. Karena pertama, teman-teman, saya trading multi pair. Kalau kita trading multi pair, teman-teman, itu beda pair, itu pergerakan hariannya beda. Atau kita kalau ngomongin ATR, daily ATR-nya beda. Ya, kita ngomongin ATR ya, daily ATR-nya beda. Misalnya nih, saya akan buka satu chart baru. Saya buka layout baru aja. Yang mana aja? Ini misalnya. Saya masukkan time frame daily di sini. Saya akan hapus semua indikatornya. Saya misalnya lihat Euro USD gitu ya. Euro USD saya klik indikator, saya masukkan ATR atau average true range.
Nah, teman-teman bisa lihat Euro USD di sini pergerakan hariannya di bawah sini kelihatan per hari berdasarkan ATR gitu ya. Rata-rata Euro USD itu bergerak satu hari 70,5 pips. Jadi pergerakan hariannya 70,5 pips. Dan kalau teman-teman notice ada hari di mana Euro USD ini pergerakan hariannya bisa di atas 100 pips ya, bisa 140 pips ya. Kalau teman-teman trading 2 tahun atau 3 tahun sebelum hari ini, teman-teman akan tahu kalau Euro USD itu satu hari dulu bisa 150-160 pips pergerakan hariannya rata-rata. Tapi semenjak beberapa 1-2 tahun terakhir, Euro USD ini per hari cuma 60-70 pips pergerakan hariannya. Nah, akan berbeda kalau teman-teman pakai misalnya trading di GBP CAD misalnya. Kalau kita lihat GBP CAD, itu satu hari rata-rata pergerakan hariannya 95 pips. Kalau GBP CHF kita lihat itu cuma 69 pips. Tapi kalau GBP NZD, teman-teman bisa lihat, GBP NZD itu satu hari rata-rata 154 pips ATR-nya, daily ATR-nya. Atau dengan kata lain, move hariannya, range hariannya itu let's say GBP NZD 150 pips, sedangkan Euro USD itu cuma 70 pips. Bahkan nggak nyampe setengahnya. Kalau teman-teman trading multi pair dan teman-teman pakai RIX yang sama selalu 0,1 di setiap transaksinya, maka kalau teman-teman entry di Euro USD dan TP misalnya, misalnya teman-teman SL-nya 30 pips nih, terus TP ngambil 1/2 gitu ya. Dapat 60 pips di Euro USD, padahal RIX-nya 1/2 RR-nya. RR itu apa Mas? Kita bahas lain waktu ya. 1/2 misalnya. Berarti teman-teman dapat 60 pips. Tapi teman-teman SL di GBP NZD, RIX-nya 75 pips. Maka harusnya teman-teman profit, tapi karena lotnya selalu 0,1, GBP NZD lebarnya 75 pips areanya. Di Euro USD cuma 30 pips, which is sangat mungkin terjadi. Nah, kalau teman-teman pakai lot yang sama, maka bisa jadi harusnya profit jadi loss gitu ya, karena beda pair, ATR-nya beda sehingga pergerakan hariannya beda. Bahkan pair yang sama beda hari pun pergerakan ATR-nya bisa beda. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini GBP NZD pernah di sini nih ATR-nya. Pernah satu hari 290 pips. Pernah juga di sini. Pernah satu hari cuma 140 pips. Jadi bisa sampai 2 kali lipat. Nah, kalau kita pakai lot standar terus, ada hari dapat 90 pips gitu ya, profit. Ada hari di mana profitnya cuma 40 pips, ada hari di mana loss-nya 60 pips. Nah, itu menurut saya kurang oke ya, kurang. Balik lagi teman-teman, kalau kita pengen hasil konsisten, maka kita sebisa mungkin risk per trade-nya itu konsisten. Oke. Kita kembali ke tadi Euro USD di sini. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh teman-teman. Pertama, teman-teman, untuk menentukan di mana kita entry, di mana kita pasang stop loss, kalau sekali lagi goals kita adalah pengen punya hasil yang konsisten, maka cara entry-nya harus konsisten, rule-nya harus konsisten, dan risk-nya kalau bisa juga konsisten. Nah, saya tadi bikin 2 contoh ya. Contoh pertama kita pakai Euro USD gitu ya, dan contoh kedua kita pakai GBP Yen gitu ya. Nah, role trading yang kita gunakan sangat simpel, teman-teman. Saya personally trading menggunakan unfill order atau supply and demand atau UFO gitu ya. Tetapi di video kali ini, teman-teman, saya mencontohkan bukan dengan UFO. Kenapa? Karena saya anggap teman-teman di YouTube lebih umum. Jadi saya akan pakai satu rule yang semua orang tahu dan semua orang bisa verifikasi gitu ya. Kalau saya contohin pakai UFO, nanti ada banyak teman-teman yang mungkin belum paham UFO, nanti muncul pertanyaan baru gitu ya. Sedangkan goal saya adalah role trading ini, teman-teman, money management ini bisa teman-teman gunakan walaupun teman-teman belum pakai UFO seperti saya ya. Mau teman-teman pakai candlestick pattern, chart pattern, pakai double top, double bottom, segala macam, teman-teman bisa tetap mengadopsi aturan ini ya, bahwasanya kita pengen risk per transaksinya selalu sama gitu ya. Nah, misalnya teman-teman, saya punya rule ya. Rule pertama adalah saya hanya akan trading searah dengan tren gitu ya. Nah, bagaimana saya mendefend tren? Misalnya jika harga di atas EMA 200 dan para EMA di atas EMA 200, maka saya akan fokus buy only. Misalnya kayak gini ya. Saya mundurin. Jika harga running price di atas EMA 200 dan EMA 2050 di atas EMA 200 yang hitam, maka saya akan buy only gitu ya. Kapan saya akan sell only? Nah, dibalik ya. Jika harga di bawah EMA 200 gitu ya, dan EMA yang lain di bawah EMA 200, maka saya akan sell only. Nah, saya nggak akan bahas detail tentang tren ini, teman-teman. Kalau teman-teman pengen belajar tentang secara detail tentang bagaimana membaca tren, terus bagaimana kita bikin trading plan, saran saya teman-teman ikut full day seminar tanggal 1 Juli. Yaitu biayanya sangat murah, teman-teman dapat 1 hari full bareng saya, kita bahas ini semua secara lebih detail gitu ya.
Nah, kenapa saya pakai rule ini teman-teman? Karena ini adalah rule yang nggak repaint, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mundur ke belakang tanpa apa ya? Tanpa replay. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak punya TradingView Pro kayak saya ya, teman-teman tetap bisa verifikasi rule ini. Oke. Jadi pertama saya pengen trading searah dengan tren gitu ya. Gampangnya kalau harga di bawah EMA 200 dan EMA 20 50 di bawah 200 sell only. Harga di atas EMA 200, EMA 20 50 di atas EMA 200 buy only. Itu aturan trennya. Yang kedua, setelah saya tahu oke, kalau uptrend saya akan fokus buy only, kalau downtrend saya akan fokus sell only, kalau trennya nggak jelas saya akan libur misalnya. Oke. Nah, pertanyaan kedua yang perlu kita jawab adalah, oke, kalau uptrend dan saya mau buy-nya di mana? Entry-nya apa? Gitu ya. Nah, kalau saya personally teman-teman di akun pribadi saya akan entry di area unfill order atau area UFO. Nah, area UFO itu kalau sell saya hanya akan fokus sama DBD ya kayak gini, drop is drop gitu ya. Saya akan pasang sell limit di garis bawahnya. Saya akan pasang sell limit di sini dan saya akan pasang stop loss beberapa pips di atas area. Ini jadi saya akan entry jika saya menemukan ini dan saya akan entry buy jika uptrend, saya akan entry di rally base rally sama ya. Saya akan entry buy, saya akan buy di atas ini gitu ya, di atas area UFO. Dan saya akan pasang stop loss beberapa pips di bawah area UFO. Itu ini rule entry saya untuk buy. Nah, tetapi di contoh kali ini teman-teman, kita akan pakai satu rule yang semua orang bisa ngerti dan semua orang bisa relate, itu adalah dengan pakai candlestick pattern. Nah, tentu aja candlestick pattern itu ada banyak teman-teman, ada bullish engulfing, ada engulfing, ada harami, ada tweezer top, tweezer bottom, ada pin bar, ada hammer dan hanging man, evening star, morning star gitu ya. Terus ada doji, ada harami cross dan macam-macam gitu ya. Nah, kita nggak akan pakai banyak hal teman-teman. Ingat goals-nya adalah untuk menemukan tentang money management ya. Jadi kita hanya akan pakai satu aja rule ya. Saya akan entry jika ada engulfing ya. Jadi dengan kata lain teman-teman, jika downtrend saya akan fokus sell only dan saya akan sell jika saya menemukan bearish engulfing. Aturannya cuma itu ya. Aturan sell saya cuma satu, saya nggak punya rule lain. Rule untuk sell cuma satu. Jika downtrend, saya akan fokus sell only dan saya akan sell jika ada bearish engulfing. Oke. Untuk buy, kebalikannya. Saya hanya akan buy jika berada dalam uptrend dan saya hanya akan buy jika ada bullish engulfing. Jadi cuma satu trigger ya, satu aturan, satu trigger. Oke, saya akan entry begitu candlenya close, begitu bullish engulfingnya confirm, close candle saya akan buy now. Begitu bearish engulfingnya close, confirm saya akan sell now. Nah, itu untuk entry-nya. Aturan entry-nya begitu. Untuk stop loss-nya saya akan pasang 6 pips di luar area engulfing. Jadi di luar ekor tertinggi atau ekor terendah di engulfing yang saya gunakan. Jadi 6 pips ditambah ekor tertinggi untuk bearish engulfing untuk sell dan 6 pips di bawah ekor terendah untuk bullish engulfing atau untuk buy. Rule-nya cuma itu, oke? Nah, ini saya nggak akan mundur ke belakang, teman-teman. Saya akan ngambil beberapa gitu ya. Di sini misalnya kita bisa lihat, misalnya kita dari sini gitu ya teman-teman. Kita lihat dari sini, oke, harga naik gitu ya. Harga di atas EMA 200, para EMA di atas EMA 200, berarti ini uptrend. Saya akan fokus buy only. Nah, saya akan buy jika ada bullish engulfing gitu ya. Nah, di sini kita nggak punya bullish engulfing. Oh, ada satu di sini misalnya. Berarti kita akan buy di sini. Ini ada bullish engulfing, kita buy di sini. Kita pasang stop loss di bawahnya, berarti ini misalnya SL gitu ya. Ini ada satu bullish engulfing di sini nggak ada. Nah, untuk engulfingnya teman-teman, supaya nggak kira-kira, ingat sekali lagi, kalau kita ingin hasilnya yang konsisten, maka rule-nya harus hitam atau putih, harus mechanical. Maka saya pakai indikator engulfing, teman-teman. Nah, indikator engulfing ini kita bikin sendiri. Jadi ini punya aturan yang punya filter yang mungkin nggak ada di indikator engulfing yang lain. Jadi kalau engulfingnya mirip ya sama yang lain. Jadi kalau ada candle yang engulf, tetapi kita punya aturan di mana dia harus close beberapa kali baru dia dianggap valid. Kurang lebih gitu, ada filternya ya. Saya nggak akan bahas filternya di video kali ini. Intinya gampang ya. Kalau ada panah dari atas kayak gini, berarti ini bearish engulfing. Panah merah dari atas. Kalau ada panah hijau dari bawah, itu berarti bullish engulfing. Nah, indikator ini karena ini berdasarkan candlestick pattern, teman-teman, ini jadi nggak repaint. Kita lihat aja. Oke. Kondisi pertama kita lihat, oke, harga downtrend ya. Harga di bawah EMA 200, 20-50 di bawah EMA 200. Kita punya bearish engulfing di sini ya.
ada panah merah di sini, berarti kita sell now. Begitu dia close confirm, ini keluar kita sell now. Oke. Stop loss kita 6 pips di atas ekor tertinggi. Ya, jadi kita sell di 1,07004, stop loss di 07285. Nah, teman-teman bisa lihat lebar areanya 28,1 pips. Kalau misalnya teman-teman ngambil 1/1 gitu ya, kalau teman-teman selalu pakai 0,1 pips, teman-teman close di sini di 1/1, teman-teman profit 28,1 pips, cara SL 28,1 pips. Nah, kalau teman-teman ngambil 1/1, teman-teman profit nih 28,1 pips dikali 0,1 berarti teman-teman profit $28. Nah, kalau teman-teman cuma ngambil 1/1, teman-teman lihat area engulfing berikutnya itu lebarnya 34,1 pips. Teman-teman akan loss di sini, lossnya $34. Di sini profitnya 28, di sini lossnya 34. Kalau ngambil 1/1. Kalau teman-teman ngambil 1/2 misalnya, entry pertama teman-teman profit 56,2 pips, berarti $56,2. Tapi di sini profit lossnya $34. Nah, saya pengen setiap kali entry, walaupun lebar area 28, pips, saya pengen entry pertama kalau loss saya loss $40. Nah, kalau saya ngambil 1/2 misalnya, saya TP di sini ya, SL saya 28 pips, TP saya 56,2 pips, maka area ini kalau saya SL saya minus 40, kalau saya profit $80. Anggap saya ngambil 1/2 di sini. Kalau saya ngambil 1/3 berarti di sini ya, $60. Nah, ketika saya di sini profit 80, SL di sini saya minus 40. Jadi saya masih profit 80. Nah, teman-teman lihat lagi. Ini contoh SL ya. Ini kita lihat ada bearish engulfing, langsung ada panahnya, kita sell now langsung SL. Nah, kita lihat lagi di sini kita punya downtrend, kita punya another bearish engulfing gitu ya, 29,1 pips. Sell di sini. Teman-teman lihat lagi ini sell kedua profit 29,4 pips. Sell ketiga loss. Nah, teman-teman lihat lossnya 39,5 pips, lebih lebar. Nah, kalau teman-teman pakai fixed risk misalnya tadi gitu ya, kita pakai risk yang sama di setiap transaksi gitu ya. Maka kita misalnya risk $40, maka transaksi pertama teman-teman misalnya ngambil RR 1/2 gitu ya. Kita kasih lah kalau 1/3 hasilnya gimana ya. Kalau 1/2 itu artinya teman-teman mengambil 2 kali lebar jarak entry ke SL gitu ya. Misalnya nih, area ini kan risknya 28,1 pips. Kalau RR 1/2 berarti TP-nya 28,1 pips. Kalau 1/1. Kalau 1/2, risknya 28, TP-nya 56,2. Kalau 1/3, risknya 28, maka TP-nya 84,3 pips. Jadi 3 kali, 1/3 itu gitu. Nah, kita pengen, berapapun angkanya, 28,1 pips ini, kita pengen risknya atau loss-nya itu selalu $40. Caranya gimana Mas? Caranya teman-teman bisa pakai lot calculator gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai TradingView, teman-teman tinggal klik di sini. Teman-teman klik di sini. Terus teman-teman tinggal klik di sini create new order ya. Jadi kalau teman-teman deketin mouse teman-teman semua di TradingView, dideketin di sudut kanan atas ini, teman-teman klik, teman-teman create new order gitu ya. Saya perlu connect paper trading dulu ya. Sebentar. Nah, saya akan punya balance. Nah, saya akan klik di sini, create new order. Nah, teman-teman tinggal lihat, oke, saya mau sell. Limit order, saya akan pilih sell gitu ya. Saya tinggal masukin nih angkanya. 1, price-nya 1,07004 gitu ya. Sell-nya 1,07004 gitu ya. Stop loss-nya tinggal saya masukkan. Atau saya bisa masukkan pips aja. Stop loss-nya di sini kita masukkan 28,1. Nah, itu maka otomatis ininya akan ngisi ya. 07285 akan ngisi. Oke. Selanjutnya, begitu teman-teman udah tahu entry-nya, udah tahu stop loss-nya, teman-teman tinggal risk-nya. Risk-nya di sini teman-teman masukkan $40. Nah, kalau teman-teman masukkan $40 di risk-nya, maka teman-teman akan lihat otomatis di sini akan ada unitnya. Akan ada unitnya. Oke. Unitnya teman-teman bisa lihat angkanya adalah 14234. 14234. Oke. 14234. Nah, gimana caranya untuk dapetin lot di MT4? Teman-teman tinggal bagi 14234 dibagi 10.000. Maka kalau ini lot standar ya, teman-teman. Ini lot standar berarti dibagi 100.000 ya. 14234 dibagi 100.000. Oke. Maka teman-teman perlu entry 0,14 di MT4 teman-teman semua. Oke.
maka entry kita 0,14. Dengan entry 0,14 teman-teman, 0,14 berarti per 1 pip teman-teman kan dapat 1,4. Dengan lebar area kita 28,1 dikali 28,1, maka risk kita adalah 39,34. Jadi kalau kita pakai 0,14 di transaksi ini, ketika hit SL saya akan loss 39,34, mendekati $40. Nah, gimana Mas kalau lebar areanya beda? Kalau lebar areanya misalnya di sini 34,1 pip, saya masukin aja di sini 34,1. Dengan risk kita kasih di sini balikin lagi 40, maka teman-teman bisa lihat di sini sekarang angkanya adalah 11.730 ya. Gimana caranya Mas untuk masukin dalam lot dibagi 100.000 ya? 11.730 dibagi 100.000. Maka teman-teman bisa entry 0,11. Teman-teman bulatkan ke bawah aja 0,11. Nah, artinya kalau 0,11 begitu lebar area 34 pips kita entry-nya 0,11. Areanya 28 kita entry-nya 0,14. Jadi lotnya berubah-ubah tetapi risk-nya akan cenderung sama. 0,11 dikali 10 dikali 34,1. Maka risk kita di transaksi ini 37,51. Tetap mendekati 40. Nah, kalau misalnya lebar areanya berubah Mas, ini 29, 39,5 misalnya. Ini kan 39,5 pips. Oke, kita masukin aja di sini. 39,5. Idealnya teman-teman masukin semuanya ya. Masukin sama persis ya. Saya masukin misalnya di sini 0,0993 gitu ya. SL-nya 39, pips, risk-nya $40. Maka teman-teman bisa lihat di sini 10.126. Oke. 10.126 dibagi 100.000. Maka teman-teman akan entry 0,10 di setup ini. Nah, kalau entry-nya 0,10, lebarannya 39,5 pips, maka risk teman-teman adalah $39,5. Jadi selalu mendekatin $40. Jadi mau areanya 39,5, loss kita plus minus $40. Mau lebar areanya 29,4, kita juga bisa bikin risk-nya tetap sekitar $40. Caranya gini lagi. Oke, create new order. Teman-teman pilih sell, tinggal masukin angkanya 1,08 1,08054 gitu ya. Terus teman-teman stop loss-nya kita tahu di sini 29,4 pip, masukin pips-nya aja 29,4. Nah, risk-nya kita masukin di sini 40. Nah, angkanya di sini akan muncul tuh 13.605. Berarti kita bisa entry 0,13. Kalau kita entry 0,13, kita lihat berapa? 0,13 dikali 10 dikali 29,4, maka risk-nya 38,22. Tetap mendekati $40. Jadi kalau teman-teman pakai rule yang sama tadi gitu ya, anggaplah kita risk-nya selalu $40 walaupun nggak persis, maka teman-teman bisa lihat kalau RR 1/2, kita lihat. Setup pertama kita profit 40. Sorry, setup pertama profit $80 dikurang 40. Oke. Kita tulis di sini. Setup pertama profit 80 dikurang 40 gitu ya. Kita lihat lagi. Ini di sini profit lagi 80, profit 80 kurang 40. Oke. Kita lanjutin ditambah 80 ditambah 80 dikurang 40. Sama dengan kalau kita bisa lihat kita bisa profit 80 dikurang 40, ini 40, 80 berarti kita profit 160. Nah, dengan kata lain, kalau kita pakai 1/2 gitu ya, kita bisa hitung R. Transaksi pertama profit 2R, transaksi kedua minus 1R ya. Transaksi berikutnya plus 2R, plus 2R, minus 1R. Sama dengan kita bisa lihat 2 dikurang 1, 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, dikurang 1, 4. Maka kita profit sama dengan 4R. Nah, R sama dengan 40. Berarti 4 dikali 40 sama dengan $160. Jadi ini kita dapetin $160. Jadi saya selalu mengukur risk saya dalam R dan profit atau loss-nya dalam R. Jadi saya bisa bilang oke, di Euro USD profit 4R. Berarti artinya 4R, 4 dikali berapapun risk per transaksi saya. Jadi profit saya akan mendekatin plus minus sekitar $160. Ya pasti tidak persis 160, tetapi yang mendekatin $160. Kalau teman-teman ngambil 1/3 misalnya di transaksi ini, setup pertama kita profit 3R, habis itu minus 1 tinggal 2 ya, minus 1 tinggal 2. Habis itu di sini dapat 3 lagi,
berarti 5, tambah 3 lagi berarti 8, 8 kurang 1 berarti 7. Kalau kita ambil 1/3, kita dapat profitnya 7R. R-nya 40, maka 7 kali 4, 280 USD. Kurang lebih gitu. Nah, ini cara kita ngitung. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena saya trading multi pair. Misalnya nih, saya trading pair lain, GBP JPY misalnya. GBP JPY. Kalau teman-teman lihat GBP JPY, kita lihat ada 4 setup yang valid di GBP JPY. Ya, rule-nya sama, teman-teman, rule-nya sama gitu ya. Saya akan entry jika dan hanya jika harga di atas EMA 200 dan para EMA di atas EMA 200 dan saya punya bullish engulfing. Dalam hal ini ditandai dengan panah hijau ya. Panah hijau ini adalah engulfing ya, engulfing yang saya bikin. Teman-teman bisa lihat di sini engulfing indikator 2 ya. Jadi teman-teman bisa lihat transaksi pertama, teman-teman bisa lihat ini lebar areanya 76,2 pips. 76,2 pips. Nah, kita pengen dengan asumsi yang sama tadi, 76,2 pips itu tetap 76,2 pips itu tetap $40. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalnya tadi teman-teman pakai transaksi di sini. Teman-teman habis entry Euro USD nih. Profit lebar areanya 30 pips. Terus loss di sini GBP Yen 86 pips. Kalau entry-nya selalu 0,1 misalnya, 0,1 lot gitu ya. Pas profit dapat $50. Begitu loss $86. Kan sayang. Padahal teman-teman 1 SL 1 TP. 1 SL 1 TP itu harusnya profit. Teman-teman lihat, misalnya teman-teman pakai 1/2 nih. Tadi transaksi 29,1 ya. Profit anggaplah 30, maka teman-teman profit 60 USD. SL1 ini profit di EU. Teman-teman profit di EU itu 29,1 lebar areanya anggaplah teman-teman dapat $60 ya. Harusnya nggak nyampe ya. Dapatnya 58,2. Kita persisin aja. 58,2 USD. Teman-teman ngambil RR 1/2. Risk rewardnya 1/2. Lebar area 29 pips, TP-nya 58 pips. Nah, tapi teman-teman SL di GJ. Maka SL-nya SL di GBP JPY, teman-teman loss 86 pips. Kalau teman-teman sama-sama pakai 0,1, teman-teman di sini minus 86. Maka netnya teman-teman profit 58,2 dikurang 86. Teman-teman minus $27,8. Teman-teman minus $27,8 karena pakai lot yang sama kalau trading multi pair. Padahal teman-teman 2 transaksi 1 SL 1 TP dan RR 1/2. Tapi kalau teman-teman pakai risk per trade kayak saya, oke, risk per transaksi saya $40, maka EU mau berapapun pipsnya, saya dapatnya 2R. Sama dan 2R sama dengan 80 USD. Oke. Nah, ketika terjadi di GBP Yen, teman-teman, ketika terjadi GBP Yen dan ternyata saya lossnya memang 86 pips, tapi 86 pips tetap sama dengan 1R, sama dengan 40 USD. Jadi in total net saya masih profit 40 USD. Nah, itulah kenapa saya pakai risk per trade dalam bentuk R ya, bukan lot. Karena nanti kalau teman-teman tambahkan pair lain misalnya GBP NZD akan beda, USD CHF akan beda, XAU USD hariannya akan beda, lebar areanya akan selalu beda. Oke, itulah alasannya kenapa saya pakai risk per transaksi. Ya, kita akan ulang-ulang terus. Nah, gimana caranya, Mas? Kita bisa lihat juga di sini. Kalau kita pakai R, teman-teman. Kalau kita pakai R, kita bisa lihat. Misalnya saya pakai 1/3. Oke, transaksi pertama ini saya profit 3R. Transaksi kedua minus 1. Transaksi ketiga minus 2, berarti saya masih 1R, di sini plus 3. Berarti saya dapat 4R. Jadi total 4R sama dengan 4 kali 4 160 USD. Tadi di yang pertama saya dapat 7R. Di EU 7R gitu ya, sama dengan 280. Berarti total 11R sama dengan 440 USD plus minus. Ini kalau saya pakai reward 1/3, artinya TP saya 3 kali jarak entry ke SL gitu ya. Kalau 1/2 ya kita tinggal lihat. Kalau 1/2 berarti saya cuma ngambil 1/2, ini masih SL ya, karena ini cuma dapat 1/1. Berarti dapat 2R, minus 1 tinggal 1. Minus 1 0, dapat di sini 2R. Kalau saya pakai 1/2, di sini saya dapat 2R, berarti saya dapat $80 gitu ya.
Kalau saya pakai 1:1 Mas, gimana? Boleh nggak? Boleh aja 1:1. Berarti saya hanya ngambil TP selebar area entry. Oke, transaksi pertama TP di sini 76,2 pips dapat 1 R. Transaksi kedua dapat 1 R plus 2 R. Transaksi ketiga minus 1, tinggal 1. Di sini plus 1, jadi dapat 2 R. Jadi 1:1 tetap profit 2 R. Ya, 2 R berarti 2 dikali 40, $80. Gitu. Nah, cara ngitungnya gimana Mas? Lotnya sama ya, lotnya sama. Kita tinggal pakai trading view, teman-teman geser ke kanan, di sini ada plus, diklik plus di sini, tinggal create new order gitu ya. Teman-teman pilih misalnya ini buy ya, tinggal klik buy, masukin angka entry-nya 169,939, 169,939, lebar areanya teman-teman masukkan di sini, stop loss-nya masukin di sini 86 pips. Oke, risk-nya saya mau $40. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 6588. Nah, teman-teman bisa tahu ini 0,06, tapi kalau mau yakin dibagi aja. 6588 dibagi 100.000. Maka teman-teman akan entry 0,06 di MT4 teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman entry 0,06, maka kalaupun SL-nya plus minus tetap $40. Jadi ketika areanya lebar, lotnya turun, teman-teman lihat ketika 86 pips, entry-nya 0,06. Ketika tadi 39 pips 0,1 gitu ya. Misalnya ini. Kalau di sini Mas 75,9 pips, kita tinggal masukin aja 75,9. Risk-nya kita pengen dapat 40 ya, di sini risk-nya 40. Nah, entry-nya 0,07. Nah, di sini 0,07 misalnya. Tapi kadang juga areanya cuma 46 pips Mas. Oke, kita masukin aja di sini stop loss-nya 46. Ya, risk-nya tetap 40, kita entry 0,12 ya, 0,12. Jadi lot kita berubah-ubah tergantung lebar area, tetapi risk per trade-nya cenderung sama. Dan dengan begitu teman-teman bisa measure risk-nya dalam R. Monggo teman-teman mau ngambil 1:1 boleh. Kalau 1:1 berarti sekali profit dapat 1 R, kalau loss minus 1 R. Kalau 1:2, kalau profit dapat 2 R, minus dapat 1 R gitu ya. Kalau 1:3, kalau profit dapat 3 R, minus dapat 1 R gitu ya. Jadi R-nya kayak gini, ini saya kasih. Jadi kalau 1:1, buy di sini, stop loss di sini, lebar area 76,2 pips. Kalau teman-teman ngambil TP selebar SL 76,2 namanya 1:1. Kalau teman-teman ngambil TP 152,4 1:2. Kalau teman-teman ngambil TP 228,6 1:3. Nah, berdasarkan angka, menurut Mas Angga mana paling profitable? Biasanya 1:3 tuh make more money daripada 1:1. 1:2 juga make more money daripada 1:1. Tapi kalau teman-teman pakai 1:1 harusnya tetap bisa profitable, tetapi kurang banyak aja duitnya. Nah, teman-teman sesuaikan aja. Teman-teman backtest, teman-teman cari berapa jarak TP yang nyaman, dan teman-teman cari juga berapa risk per transaksi yang nyaman buat teman-teman semua. Oke, jadi ini salah satu caranya adalah teman-teman pakai trading view ya. Caranya dideketin, begitu muncul plus, klik plus di sini, create new order, teman-teman tinggal masukin entry-nya di mana, stop loss-nya berapa pips, atau teman-teman boleh masukin angka stop loss-nya juga boleh, sama aja. Misalnya ini saya masukin angkanya, saya entry 163,3 gitu ya. Stop loss-nya saya masukin 162,538 bisa. 162,538, maka otomatis di sini 76,2 sama ya. Tinggal risk-nya mau berapa? Risk-nya dolar, misalnya risk-nya mau $40. Nah, di sini keluar 7435. Berarti saya akan entry 0,07 di MT4 saya. Nah, itu kalau teman-teman pakai trading view. Kalau teman-teman mau langsung entry di MT4, teman-teman bisa dapetin tools-nya. Tools yang saya pakai namanya Dwian Anggara Trading Assistant gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai iZone Pro. Ini saya kasih contoh, misalnya kayak gini. Misalnya saya di sini di CHF Yen H4 misalnya, saya mau entry berdasarkan UFO. Misalnya saya mau entry di sini, maka saya bisa lihat lebar area saya dari 164,964 ke 164,603 gitu ya. Saya tinggal klik di sini. Saya mau entry di sini, stop loss saya beberapa pips di bawah. Saya mau risk per trade-nya berapa? Saya tinggal masukin $40 gitu. Misalnya saya masukin 40 di sini, saya klik place. Saya ambil risk reward 1:1, maka otomatis. Nah, kalau saya mau 1:3, saya hapus dulu, maka saya tinggal masukin aja di sini. Take profit rasionya 3. Berarti saya akan ngambil take profit 3 kali selebar jarak entry ke SL. Saya masukin 3 gitu ya di sini. Risk saya buy money $40 sama kayak tadi. Lebar areanya berapapun saya tinggal klik place. Dia akan otomatis pasang entry di sini, stop loss di sini, TP di sini. Dan kalau teman-teman deketin ke sini, teman-teman akan kelihatan tuh loss-nya, kalaupun ini loss-nya adalah 38,51 ya. Kelihatan angkanya di situ. Kalau SL saya akan loss 38,51
$152, which is mendekati 40, 38,52 mendekati 40. Kalau TP, kita bisa lihat di sini, kalau TP saya dapat $115,54. Jadi teman-teman juga bisa pakai Dwi Anggara Trading Assistant atau iZone Pro, ini juga sama untuk menghitung lot secara otomatis sehingga teman-teman bisa menggunakan fixed risk atau risk yang sama di setiap transaksi. Nah, kalau teman-teman pengen dapetin Dwi Anggara Trading Assistant, teman-teman bisa dapetin secara gratis. Caranya teman-teman tinggal daftar di full day seminar tanggal 1 Juli. Nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke. Itu aja untuk video kali ini teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Jadi sekarang teman-teman tahu kenapa saya pakai R ya, bukan pakai pips, saya pakai risk per transaksi, fixed risk, bukan pakai ketahanan pips. Karena saya trading multi pair, lebar areanya di pair yang sama pun beda-beda, ATR tiap minggu juga beda-beda, beda pair ATR-nya beda, sehingga menurut saya lebih enak kalau saya pakai R ya, saya pakai fixed risk ketimbang harus pakai lot. Nah, kalau teman-teman pengen belajar dari detail dari awal bagaimana saya bikin trading plan, bagaimana saya entry, bagaimana cara saya masuk, bagaimana cara saya ngatur money management dan banyak hal, dan teman-teman bisa 1 hari full belajar bareng-bareng dengan saya, bisa tanya jawab, teman-teman silahkan daftar di full day seminar, jadwalnya tanggal 1 Juli. Untuk info lengkapnya silahkan cek di deskripsi di bawah video ini. Saya Dwi Anggara pamit dan sampai jumpa di tanggal 1 Juli bagi yang ikut seminarnya ya.